Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Ulina Warnisha Sebayang. Saya merupakan salah satu pengampu di mata kuliah Biologi Tanah pada semester 5. Pada pertemuan minggu kali ini, kita akan membahas tentang fauna tanah, khususnya mikrofauna tanah. Nanti kita akan fokuskan materi kali ini tentang bakteri. Disimak baik-baik bahan presentasi kali ini karena nanti di akhir akan ada post-test. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fauna tanah yang berukuran kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Jadi, capaian pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi secara akurat sudut pandang aktivitas organisme biologi tanah dalam penerapan manajemen tanah secara biologi bagi pertanian berkelanjutan. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi mikrofauna, yaitu bakteri tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan klasifikasi mikrofauna tanah, bakteri tanah. Dan yang ketiga, mampu mendeskripsikan peran bakteri dalam tanah. Nah, bahan kajian kita ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada klasifikasi bakteri, yang ketiga ada peran bakteri di dalam tanah, dan yang keempat adalah penutupan yang nanti akan diakhiri dengan post-test. Jadi ini adalah alur sesi kita selama 100 menit ke depan ya. Nah, jadi pendahuluan, organisme tanah merupakan aktor utama atau pelaku dalam berbagai transformasi dan reaksi biokimia tanah. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu berkaitan langsung dengan kimia, fisika, dan juga biologi atau kesuburan biologis tanah. Jadi populasi organisme pada lapisan atas atau yang sering disebut dengan topsoil tanah itu biasanya sangat subur dan sangat mengagumkan ya, karena dia dipenuhi dengan berbagai macam organisme-organisme tanah, baik itu makrofauna, baik itu mesofauna, dan juga mikrofauna yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, jadi diperkirakan dalam 1 hektar tanah subur itu, yang kedalamannya 10-15 cm itu terdapat sekitar 100 ton bakteri. Alangkah banyaknya bakteri yang ada di dalam tanah sedalam 15 cm saja, tapi dengan luasan 1 hektar ya. Nah, kemudian terdapat 100 ton actinomycetes, ya. Kemudian 2000 ton buluk, 100 ton alga, 200 ton protozoa, 100 ton insekta, 100 ton, 1000 ton cacing, dan 2000 ton akar tanaman ya. Nah, bakteri umumnya merupakan mikroba yang paling banyak terdapat di dalam tanah. Dia merupakan soil inhabitant ya, dan tidak mempunyai membran inti dan termasuk ke dalam kelompok prokaryotik. Kemudian bakteri ini berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 1 nanometer dengan bentuk kukus, batang, ataupun spiral, dan sebagian ada yang berfilamen. Jadi bakteri ini hidup berasosiasi dengan berbagai tanaman dan juga makhluk hidup lainnya yang ada dalam tanah. Nah, diperkirakan dalam 1 sendok teh tanah yang subur itu mengandung sekitar 106 sampai 109 bakteri atau setara dengan bobot 2 sampai 4 ekor sapi per hektar. Bayangkan jika tidak ada bakteri di dalam tanah, tidak ada kehidupan, bagaimana sepinya tanah itu, tidak ada simbiosis mutualisme di dalam tanah, tidak ada aktivitas tanah. Jadi memang bakteri di dalam tanah ini sangat penting peranannya. Tapi nanti ada juga peranannya yang negatif ya, nanti kita bahas. Nah, jadi salah satu kontribusi bakteri terhadap tanaman itu adalah mensuplai unsur hara ya. Nah, beberapa spesies tertentu dia bisa melepaskan nitrogen dalam tanah, kemudian melepaskan sulfur, fosfor, dan juga unsur hara mikro lainnya ya. Sedangkan spesies yang lainnya dia bisa merombak senyawa-senyawa organik atau bahan-bahan organik, kemudian dia bisa menghasilkan kalium, kemudian dia menghasilkan fosfor, magnesium, kalsium, besi, dan juga unsur hara lainnya ya. Nah, ini adalah klasifikasi bakteri. Jadi, berdasarkan fungsi dan peranannya dalam jaringan tanah ya atau food web, ini bakteri dibagi menjadi 4 grup ya. Ada bakteri dekomposer namanya atau bakteri pengurai, yaitu bakteri yang
Kerjanya mengkonsumsi senyawa-senyawa karbon sebagai sumber karbon dan energi bagi diri dia sendiri ya. Misalnya eksudat akar, kemudian senyawa organik sederhana dan juga serasa-serasa tanaman segar. Jadi yang dikatakan serasa itu adalah daun-daunan kering yang jatuh ke atas permukaan tanah. Nah, itu yang kemudian nanti akan diuraikan atau dirombak oleh si bakteri ini. Nah, dalam proses ini, bakteri bisa mengkonversi energi dari bahan organik tanah menjadi energi yang dapat digunakan oleh organisme lainnya dalam rantai makanan di dalam tanah. Jadi sejumlah bakteri tersebut mampu menghasilkan atau menguraikan pestisida dan polutan di dalam tanah. Nah, ini merupakan salah satu manfaat yang positif ya, karena dia juga selain mampu menguraikan senyawa-senyawa organik, dia bisa juga menguraikan pestisida dan juga polutan-polutan yang ada di dalam tanah. Nah, secara tidak langsung mikroba ini berperan penting dalam siklus hara di dalam tanah ya. Kemudian penting juga bagi imobilisasi hara. Imobilisasi itu artinya adalah pergerakan hara di dalam tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya kehilangan hara dari rizosfer ya. Rizosfer itu daerah perakaran ya. Kemudian terutama unsur hara yang bersifat mobile. Unsur hara yang bersifat mobile itu apa? Yaitu nitrat dan amonium. Artinya dia gampang hilang ya. Sebentar bisa bergerak ke sana, sebentar bisa bergerak ke sini. Mobile itu artinya bergerak ya. Kalau immobile itu dia tidak bergerak. Nah, jadi yang kedua ada bakteri yang bisa bersimbiosis dengan tanaman atau kata lainnya adalah mutualisme ya, yaitu bakteri yang membentuk sebuah kerjasama atau partnership gitu ya dengan tanaman. Nah, biasanya nih dengan tanaman tertentu, misalnya bakteri penambat nitrogen nih yang bisa bersimbiosis dengan tanaman legum-leguman. Apa itu tanaman leguman? Bisa aja kacang kedelai, kemudian kacang hijau dan kacang-kacangan lainnya gitu ya. Jadi dia bisa menambat nitrogen yang ada di udara ya yang berbentuk gas N2, kemudian dia manfaatkan untuk dirinya dan juga dia bisa memberikan sisi positif bagi si tanaman. Jadi nanti dia akan hidup di bintil akar tanaman kacang-kacangan atau di tanaman kedelai misalnya ya. Kemudian nanti dari gas N2 dia bisa menghasilkan nitrat dan nitrit yang bisa dimanfaatkan oleh si tanaman. Jadi dia numpang hidup di perakaran itu, tapi dia juga memberikan manfaat untuk si tanaman legum-leguman tadi ya. Nah, yang kemudian ada interaksi bakteri dengan mikoriza gitu ya. Mikoriza ini adalah fungi ya. Fungi yang bisa mensimbiosis atau bisa menambat fosfor gitu ya. Yang ketiga, ada bakteri patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan tanaman menjadi sakit atau menggunakan tanaman sebagai sumber makanan. Jadi dia hanya menumpang hidup, tinggal di tanaman tersebut, tapi dia justru memiliki dampak yang negatif bagi si tanaman tersebut karena dia berfungsi sebagai patogen gitu ya. Dia menjadi parasit sehingga menyebabkan tanaman tersebut mati gitu. Nah, contohnya apa? Ada penyakit layu tanaman ya terhadap tanaman kentang itu biasanya bakteri Pseudomonas solana searum ya. Kemudian ada Simonas, kemudian ada bakteri Erwinia sp dan juga ada Agrobacterium yang menimbulkan penyakit puru seperti bengkak akar atau gal gitu ya. Jadi akar tanaman itu dia bengkak gitu kelihatannya. Nah, kalau dibelah, diambil sayatannya, kemudian diambil cairannya itu pasti berisikan bakteri patogen tadi ya kalau kita amati di mikroskop. Yang keempat ada bakteri litrotrof atau kemolitotrof, yaitu bakteri yang memperoleh energi dari senyawa yang mengandung nitrogen, belerang, besi, atau hidrogen, namun tidak menggunakan senyawa karbon sebagai sumber energi. Nah, bakteri ini berperan dalam siklus nitrogen dan degradasi polutan atau senyawa xenobiotik di dalam tanah. Sampai di sini paham ya? Nah, berdasarkan manfaatnya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Jadi ada bakteri yang bermanfaat dan juga ada bakteri yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi yang pertama kita bahas bakteri bermanfaat atau bakteri yang menguntungkan atau kata lain beneficial bakteri, yaitu bakteri yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas ekosistem tanah. Jadi contohnya itu ada
penambat nitrogen simbiotik ya dengan tanaman legum tadi, itu ada bakteri Rhizobium namanya. Ada bakteri Bradyrhizobium, ada bakteri Anabaena ya, dan juga penambat N non simbiotik seperti Azotobacter, Azospirillum ya, ada Clostridium. Jadi kontribusi bakteri ini cukup besar ya untuk menggantikan pupuk buatan, misalnya menggantikan pupuk urea. Dia bisa menggantikan unsur nitrogen dari pupuk kimiawi ya, dia tambat ya atau dia ambil dari gas nitrogen yang ada di udara gitu ya. Nah, yang kedua ada bakteri pelarut fosfat atau fosfat solubilizing bacteria. Jadi, bakteri penambat fosfat ini dia mampu melarutkan senyawa fosfor yang susah sekali larut menjadi tersedia bagi tanaman ya. Contohnya adalah bakteri Bacillus, Pseudomonas, Proteus dan lain sebagainya. Jadi, bakteri ini sangat penting terutama pada tanah-tanah masam ya. Bayangkan di Sumatera Utara ini tuh ya, ordo tanah kita itu adalah tanah ultisol, di mana tanah ultisol itu dia punya pH yang masam karena memang bebatuan yang dari zaman-zaman dulu dari ribuan tahun yang lalu itu melapuk, dia mengalami mineralisasi gitu ya, dia menjadi tanah ultisol. Jadi artinya memang batuannya itu sudah masam, mengandung aluminium yang sangat tinggi. Jadi bakteri pelarut fosfat ini sangat bermanfaat sebenarnya ya bagi tanah-tanah masam. Yang ketiga, ada bakteri penghasil fitohormon atau penghasil hormon tumbuhan ya. Jadi gunanya itu untuk merangsang pertumbuhan tanaman atau kata lainnya plant growth promoting factor gitu ya. Misalnya Azotobacter, Pseudomonas dan juga lainnya. Nah, beberapa bakteri itu juga menghasilkan anti jamur dan antibiotik alami yang dapat menekan atau menghambat pertumbuhan patogen dalam tanah. Misalnya Pseudomonas fluorescens, ada Pseudomonas putida dan Xanthomonas sp. Jadi inokulasi bakteri ini atau mikroba ini ya pada persemaian ataupun pembibitan dapat meningkatkan kesehatan tanaman dan juga pertumbuhan tanaman. Nah, yang keempat, ada bakteri perombak senyawa xenobiotik, yaitu bakteri yang berperan dalam menguraikan senyawa organik atau polutan, misalnya kelompok dari petrobakteri atau pengurai senyawa hidrokarbon, seperti limbah minyak bumi dan pengurai berbagai macam pestisida tentunya di dalam tanah. Yang kedua, ada bakteri yang merugikan, yaitu bakteri penyebab penyakit pada berbagai tanaman. Walaupun jumlahnya hanya sedikit ya, tetapi kerugian yang ditimbulkan itu bisa sangat besar dan seringkali menyebabkan kegagalan panen secara total atau secara massal dalam suatu komoditi pertanaman ya, misalnya Pseudomonas solanacearum dan Ralstonia. Nah, ini peran bakteri dalam tanah. Jadi, peranan bakteri tersebut dalam tanah antara lain, dia bisa meningkatkan infiltrasi dan kapasitas menahan air ya, sehingga membuat tanah itu dia menjadi lebih lembab. Kemudian dia sebagai siklus hara dan retensi hara. Dia bisa membantu menambahkan unsur-unsur hara di dalam tanah ya. Kemudian dia juga bisa menekan patogen sebagai disease suppression atau biocontrol agent. Jadi sesama bakteri itu dia bisa mampu menyerang satu sama lain. Jadi kita misalnya menggunakan bakteri Trichoderma itu untuk menggunakan bakteri patogen gitu ya. Jadi kita gunakan dia sebagai biokontrol agen gitu. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah. Jadi, bakteri ini bisa meningkatkan kestabilan agregat-agregat tanah ya. Tahu ya, agregat tanah itu ya, dia ada pasir, ada debu, ada liat ya. Kemudian dia mengikat partikel tanah itu menjadi agregat mikro. Nah, agregat mikro ini nanti akan bersatu menjadi agregat makro gitu ya. Jadi porositas dan struktur tanahnya itu membaik gitu. Kemudian dia bisa juga menguraikan polutan dan senyawa xenobiotik lainnya. Dia juga bisa mentransformasi energi ke organisme lain jika organisme tersebut dimangsa oleh organisme lainnya. Nah, kehadiran bakteri tanah juga berperan penting dalam proses pembentukan struktur tanah atau agregat tanah. Nah, ini adalah gambar secara mikroskopik ya dengan ukuran sekitar 1 nanometer dan diperkirakan menghasilkan biomasa sekitar 2 ton per hektar. Jadi bakteri yang mendiami permukaan hifa jamur terlihat pada gambar yang B.
gitu ya. Kemudian yang C ada actinomycetes atau streptomyces yang memberikan bau tanah atau earthy smell gitu ya. Dan yang keempat itu ada gambar rhizobium menginfeksi akar tanaman kedelai dan membentuk nodula. Nah, kalau yang D ini tadi itu dia bersifat simbiotik mutualisme gitu ya. Nah, kemudian ini senyawa ekstraseluler atau ekresi yang dihasilkan berperan sebagai perekat partikel tanah hingga membentuk agregat yang stabil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kehadiran bakteri tanah secara langsung akan mempengaruhi keberadaan mikroba pada topik yang lebih tinggi. Kemudian, organisme pemakan bakteri antara lain protozoa dan nematoda. Jadi hasil percobaan menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman itu meningkat dengan kehadiran bakteri gitu ya. Jadi ini ada gambar proses pembentukan agregat tanah, kemudian ekresi dari mikroba itu berperan sebagai bahan perekat ya, perekat partikel-partikel tanah hingga membentuk agregat tanah yang mantap gitu ya. Jadi struktur tanahnya bagus, porositas tanahnya juga bagus akibat adanya kehadiran si bakteri-bakteri ini gitu. Nah, ini mungkin beberapa referensi yang bisa kalian cari ya di Google, bisa kalian baca. Kemudian kita berdiskusi ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada materi kali ini. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke post-test. Tadi di awal saya sudah ingatkan ya, untuk menyimak materi ini baik-baik karena akan ada post-test. Jadi, setiap individu ya, setiap mahasiswa, tolong dikeluarkan kertas selembar, kemudian dikerjakan post-testnya berupa soal esai ya, ada 3 soal, buat nama, kelas, dan NIM ya. Baik, mungkin itu saja materi kita pada minggu ini. Saya tutup pertemuan kita.